Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat 23. Sebelum saya bacakan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, rapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukan dalam segala kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat 23, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Mungkin saudara bertanya, ya, di mana kasih Tuhan ketika aku kehilangan orang tua? Di mana kasih Tuhan ketika aku kehilangan keluargaku, anakku, suamiku, istriku, dan saudara-saudaraku yang kukasihi? Di mana kasih Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah firman Tuhan yang mengingatkan kita. Dalam keterpurukan kita, dalam segala kesedihan kita, dalam segala kehilangan yang kita alami pada saat ini, firman Tuhan menyapa kita, dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya, di mana kira-kira kasih kesetiaan Tuhan itu ketika kita di dalam penderitaan? Bapak Ibu Saudara, mari, ya, benar apa yang dikatakan oleh Yeremia dalam ratapan ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah diam. Dan Tuhan akan selalu menyertai, memberkati, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan penghiburan, dan Allah mampu mengubah tangis kita, duka kita menjadi sukacita. Inilah pengharapan kita dalam kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, Yeremia hendak menyampaikan kepada kita bahwa ada satu sumber kasih yang dapat mengasihi manusia tanpa batas dan waktu, yaitu Tuhan Allah, Tuhan Yesus, ya, yang tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Inilah kekuatan dan penghiburan dan pengharapan Nabi Yeremia. Walaupun Yerusalem hancur pada saat itu, dalam kesedihan dia menekankan harapan dan penghiburan dalam Tuhan. Maka saudara yang terkasih, sebenarnya ketika kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, ketika kita bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka sesungguhnya disitulah kita merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah lekang, yang tidak pernah putus di dalam segala kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ratapan, ya, akan pahitnya kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel terlihat jelas dalam syair yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Tapi kenapa Nabi Yeremia mampu mengatakan besar kesetiaanmu di tengah rasa duka dan kehilangan pada saat itu? Kenapa? Karena Yeremia tahu bahwa Tuhan bisa mengubah tragedi menjadi kemenangan. Dia mendapatkan pewahyuan tentang kasih setia Tuhan, kasih yang tidak berkesudahan seperti apapun situasi di sekitarnya. Maka ini dia saudara yang terkasih, kenapa Yeremia mampu mengatakan, ya, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Yeremia memiliki iman yang teguh, sekalipun, ya, antara harapan dan realita bertolak belakang, ia tetap setia, tenang, bersyukur, dan menantikan ataupun memuliakan Tuhan dalam segala keadaan yang dia hadapi. Maka saudara yang terkasih, mari, banyak peristiwa yang sedih yang kita sudah alami dalam hidup ini. Peristiwa sedih itu janganlah membuat kita makin jauh dari Tuhan, tapi itu mengingatkan kita, menggiring kita untuk makin dekat kepada Tuhan. Kenapa bangsa itu
terbuang, kenapa Yerusalem itu hancur, itu semua adalah karena keberdosaan mereka, ketidaktaatan mereka terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi mari saudara yang terkasih, yakini dan percayalah, walaupun banyak tantangan yang kita hadapi pada saat ini, mari peristiwa itu jangan menggiring kita makin jauh kepada Tuhan, tapi makin dekat kepada Tuhan. Karena apa? Setiap hari yang baru yang Tuhan berikan adalah suatu hal yang baik bagi kita. Yang dikatakan ya dalam ayat 23, selalu baru tiap pagi. Ya, setiap pagi, setiap hari yang baru yang Tuhan berikan adalah tanda dan bukti pengharapan baru yang Tuhan berikan bagi kita. Akan selalu pengalaman dan kesempatan yang baru selalu Tuhan anugerahkan kepada kita. Jika demikian halnya, kita perlu untuk terbuka kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab harapan baru yang akan datang itu hanyalah anugerah Tuhan semata. Maka saudara yang terkasih, jika yang kita nantikan adalah harapan yang lebih baik, maka bersiaplah untuk mau diperbaharui oleh kuasa firman Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari dalam kehidupan kita, ya jangan hanya kita meratapi apa yang kita hadapi, tapi mari dalam kehidupan kita, dalam peristiwa yang pahit yang kita alami, kita harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka disitulah kita akan selalu memiliki pengharapan di dalam ya setiap hari yang baru, setiap pagi yang baru. Kasih setia Tuhan akan tetap menyertai kita. Saudara terkasih, kesulitan hidup, tantangan hidup dan masalah mungkin saja menerpa hidup kita. Mari kita belajar pengalaman iman Yeremia yang selalu mempercayakan hidup pada kuasa Tuhan dan dengan iman menantikan datangnya pertolongan Tuhan. Karena apa? Seperti yang saya katakan, Tuhan tidak pernah diam. Dia pasti akan bertindak. Dia pasti akan memberikan kekuatan kepada kita, asal kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Kasih setia Tuhan mengekspresikan loyalitas Tuhan terhadap perjanjiannya dan kasihnya terhadap umatnya, serta sebuah kesetiaan untuk memelihara janji-janjinya. Maka saudara yang terkasih, mari, yang perlu bagi kita adalah mari kita introspeksi diri. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita makin kenal Tuhan dalam segala kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan boleh, Tuhan bisa, Tuhan mampu mengubah ratapan menjadi pengharapan. Ya, Allah bisa mengubah ratapan menjadi pengharapan. Bukan ratapan menjadi keputusasaan, tapi ratapan berubah menjadi pengharapan. Maka saudara yang terkasih, tetaplah berpengharapan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan hilangkan harapanmu. Letakkanlah harapanmu hanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang bisa mengubah duka cita menjadi sukacita, tangis kita menjadi tawa kita. Maka saudara yang terkasih, mari cintai Tuhan, kasihi Tuhan, rasakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang peduli, dan Tuhan yang mengasihi, dan Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang memberkati. Salam.